di Mekah. Ya. Siapa dia? Ya Qadhi bin Iyad dan Qarafi dan ulama Maliki yang setuju dengan pendapat hal ini, yakni kesunahan membaca Al-Quran di atas Al-Quran. Adapun pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya Hanabilah, ya tidak mengapa, tidak apa-apa. Ya. Begitu juga dengan Malik dan Abu Hanifah, menganggapnya hal itu ya berbeda di dalam mazhab Hanafi, yakni makruh karena tidak didasari keterangan dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan derajatnya sampai makruh saja, tidak ada sampai mengharamkan. Kata kita ini saya sabit di dalam fikih sunnah. Ya, jadi ini bukan kita mengada-ada, tapi ini adalah perbedaan di antara pendapat para ulama. Akan tetapi dewasa ini hal yang baru terjadi dan justru wa'na'udzubillah. Terkadang habis seseorang itu, kalau kita di Indonesia kan terbiasa berziarah kubur itu baik sebelum Ramadan atau setelah Idul Fitri. Di sana orang membaca dan seterusnya. Dan terkadang ada hal-hal yang menjurus kepada perzinahan atau ikhtilat atau aja mohon maaf, maksudnya perzinahan di sini adalah muda-mudi yang belum nikah bergandengan sambil berkuburan. Ya. Lalu berikutnya ada wanawillah yang mencari pasangan di kuburan. Jadi lihat yang agak muda. Jadi niatnya kepada ziarah kubur itu ternodai. Gitu ya. Atau yang lainnya, yang mencari hal-hal yang misalnya tidak yang seharusnya. Nah ini yang terkadang wanawillah harus dijaga. Jadi ada kesunahan itu, ada derajatnya sampai makruh di dalam mazhab Hanafi, gitu kan? Hanbali, Maliki mengatakan hal itu sunnah sesuai dengan Syafi'i, tapi bisa ternodai dengan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Maka ini bagian daripada kehati-hatian kembali lagi kepada kehati-hatian. Lalu jemaah subhanahu wa ta'ala, apa hukumnya membongkar kuburan? Ada perbedaan pendapat juga pada para ulama, ya, membongkar kuburan. Tapi dalam satu sisi para ulama jumhur sepakat bahwa kuburan seorang muslim tetap menjadi kuburan yang tidak boleh dibongkar selama di sana masih terdapat daging atau sebagaimana kemarin kita sudah sampaikan. Ya, maka di sini ada beberapa pendapat dari antara para ulama. Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i membolehkan membongkar kuburan jika ada ketentuan yang membolehkannya, seperti mengambil barang yang tertinggal, terkubur tidak sengaja, gitu ya. Seperti cincinnya bisa lupa dilepas tatkala dimandikan, ya, atau benda berharganya bisa ke anting, kalungnya dan seterusnya. Kalau keingat itu maka boleh untuk dibongkar dan diambil. Karena tidak boleh mayat itu menggunakan perhiasan. Atau boleh juga dia dibongkar tatkala apa? Oh ternyata tatkala ahli mayatnya, keluarganya baru ngaku 2 hari setelahnya dikuburkan, kafannya dapat nyuri, gitu. Maka itu harus boleh dibongkar. Ya. Itu juga dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan prinsipil yang menyebabkan tidak dibenarkan dalam mengumpulkan masalah. Maka ini jemaah subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama Hanafiyah, ya, ada berbeda pendapat juga. Kalau Abu Hanifah, Abu Hanifah, Maliki dengan As-Syafi'i membolehkan. Tapi kalau menurut para ulamanya, ya harus dibedakan mana Imam Abu Hanifah, ya, jadi ulama Abu Hanifah. Dan begitu juga para muridnya, para ulama itu berbeda. Ya. Mengkategorikan sebagai tindakan yang merusak mayat. Ya, dari satu sisi di sini Abu Hanifah sendiri, ya, yang memiliki pendapat mazhab Hanafi itu mengatakan boleh. Akan tetapi para ulama yang pengikutnya kesedikitnya muridnya dan setelah beberapa dekade ini mengatakan ini tindakan yang bisa merusak mayat dan itu dilarang oleh Islam. Akan tetapi dalam hal ini kalau memang tujuannya adalah kebaikan, ada pembunuhan, lalu dibongkar otopsi dan seterusnya, maka ini dari yang pertama, gitu ya, membolehkan dalam kepentingan seorang untuk ya mendapatkan bukti-bukti yang konkret dalam proses daripada penyelidikan atau pembongkaran daripada sebuah kasus pembunuhan.
Maka Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ketika kami pergi ke Taif, ya, melewati sebuah kuburan, maka Rasulullah SAW mengatakan hadza qabru Abi Ridhal. Ya, ini adalah kuburannya Abu Ridhal. Ya, wa kana bi hadzal hawari. Aku itu berada di tanah suci di tanah haram. Yadfa'u anhu falamma kharaja asabat bunyiqmatu allati asabat qaumu bihada. Ya. Ini adalah kuburannya Abu Ridhal waktu itu berada di kota suci Makkah. Ia berjuang membelanya, ketika ia keluar ia ditimpa adab. Ya. Ditimpa sebagaimana dialami kaumnya di tempat itu. Ya. Hadal qaumi al-makanu fadufina fi, maka dia dikuburkan di tempat adab itu. Ya, sebagaimana sunnahnya orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Ya, misalnya tatkala para syuhada, para pejuang syuhada wafat di sana, maka sunnahnya memang dikuburkan di tempatnya dia wafat. Itu saja. Ya, maka ini juga sama, tatkala dia diadab dikuburkan di sana juga. Kata Rasulullah SAW, tatkala melewati sebuah kuburan, Rasul mengatakan ini kuburannya Abu Ridhal. Ya, dulu dia diadab di sini dan dikuburkan langsung di tempat. Wa ayatu dzalika, adapun tanda kuburannya Abu Ridhal kata Rasul, annahu dufina ma'ahu usnan min dzahab, yakni dia dikuburkan bersama satu batang emas. Ya, maka Rasul mengatakan in antum nabashtum anhu, apabila kamu ingin bukti ini adalah kuburan yang Abu Ridhal, asabatmu ma'ahu fabtada'ahu nasu fastakhraju al-husna. Maka Rasul mengatakan, jika kalian menggalinya, kalian akan menemukan emas itu. Maka kaum muslimin langsung bergegas berbondong-bondong, ya, berpacu ria menggali kuburan tersebut untuk melihat mendapatkan emas. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil mempoinkannya menggali kuburan. Ya, maka di sini di antaranya riwayat dari Jabir, ya, Imam Jabir meriwayatkan seorang laki-laki dikuburkan bersama ayahku, kata seorang laki-laki terhatiku merasa tidak lega, maka keluarkan jenazah ayahku lalu makamkan di kuburan sendiri. Karena pernah terjadi, ya, yang pernah kita sampaikan, ya, seorang ibu, ya, selalu dia bermimpi terhadap anaknya yang sudah wafat. Anaknya anak yang soleh, orang yang taat, dia beribadah kepada Allah, wafat. Ya, ternyata ibunya selalu mimpi yang gak baik sampai beberapa kali tentang kuburan anaknya. Ternyata di samping kuburan anaknya itu dikuburkan orang yang musyrik. Ya, maka dia menginginkan, ternyata dipindah kuburannya, ternyata tatkala kita atau saudara kita atau kita dikuburkan bersampingan orang-orang kafir atau orang musyrik, maka kita akan tidak kuat, ya, menahan, mendengar, menyaksikan bagaimana mereka disiksa. Maka lebih alangkah baiknya kuburan muslim dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman itu berjauhan. Maka begitu juga, ya, orang yang dikuburkan bersama orang-orang yang soleh, walaupun dia tidak terlalu soleh, pas-pasan begitu, tapi dia berdampingan dengan orang yang soleh, maka mendapatkan keberkahan, mendapatkan merasa kenyamanan dalam kuburan itu. Dijawab Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya juga sama dengan memindahkan kuburan para ulama. Ya, Syafi'i yang berpendapat tidak boleh memindahkan kuburan atau jenazah di satu tempat ke tempat yang lain kecuali ketiga tanah suci. Pertama di Makkah al-Mukarramah, misalnya dari Indonesia ingin dipindahkan, kalau kuat dananya pindah ke Makkah, maka berkah tanah. Lalu berikutnya ke Madinah. Lalu yang ketiga ke Masjidil Aqsa atau di Palestina. Maka tiga tempat ini, ya, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahala puasanya satu rakaatnya di sini dibandingkan ribuan jariah. Ya, tiga ini maka itu harus dibolehkan. Tapi kalau di tempat lain dengan alasan yang tidak pasti, maka itu tidak dibolehkan di dalam madhab Syafi'i. Maka juga tidak boleh memindahkan dari kuburan kecuali untuk satu tujuan yang dapat dibenarkan, misalnya bila ia dikuburkan tanpa dimandikan atau tidak menghadap kiblat atau dilanda banjir atau boleh dari kubur dipindah. Nah, kalau memang ternyata setelah dikuburkan ternyata lupa dimandikan atau lupa dikafani,
Atau orang-orang yang jahil misalnya yang menguburkan enggak harus menghadap kiblat, hadapnya utara, maka itu segera dikuburkan atau dibersihkan dengan baik. Maka disebutkan di dalam Al-Minhaj, di dalam Kitab Al-Minhaj, tidak boleh membongkar kuburan baik untuk dipindahkan maupun keperluan yang lain yang tidak berdasar. Itu pendapat madhab Syafi'i. Adapun para ulama dan para ulama Malikiyah berpendapat boleh memindahkan kuburan atau jenazah seseorang yang sudah dikubur dari satu tempat ke tempat yang lain, baik sebelum atau sesudah dia dikuburkan. Ya, jadi sebelum dikuburkan, dia misalnya di Pedurenan, ternyata berubah ini, dapat dia lebih gampang, misalnya S9 ada namanya di sini boleh. Ya. Atau setelah dia dikuburkan, ternyata ada permintaan dari ini dibongkar, ada keinginan jadi jenazah dikuburkan di sini, itu menurut pendapat madhab. Nah, tapi di dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya, kalau sudah dikuburkan dengan alasan yang memang ya tidak yang seharusnya untuk beribadah. Kalau Malikiyah itu dibolehkan. Ya, baik sebelum ataupun sesudah dikuburkan jika untuk sesuatu kepentingan. Apa kepentingan itu kata para ulama mazhab Maliki? Ya, di antaranya dikhawatirkan kuburan itu akan tenggelam oleh air, atau dibongkar oleh binatang buas. Misalnya khawatir dia terjadi dikuburkan di sana, ternyata di sana banyak binatang buas seperti singa, mengendus dan seterusnya, ya, atau citah atau yang lainnya binatang-binatang yang memakan daging. Khawatir dia akan dibongkar di sana dan dimakan atau dicabik, maka itu boleh untuk dipindahkan. Ya, atau untuk memudahkan diziarah oleh keluarganya atau agar dimakamkan di lingkungan mereka, yang mengharapkan keberkahan dari tempat. Ya, itu menurut ada Maliki. Jadi kalau kita misalnya lihat supaya kejauhan keluarga saya ini, gitu ya, saya ingin dia dekat dengan kuburan keluarga, mau kuburan keluarga, maka di dalam mazhab Maliki itu boleh. Ya, boleh. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Di dalam mazhab Maliki saja. Adapun di dalam ulama Hanafi berpendapat makruh hukumnya memindahkan jenazah dari satu daerah ke daerah lain. Disunahkan menguburkan mayat itu memakami daerah di mana dia meninggal dunia. Contoh kita sekarang semua rata-rata orang bukan orang asli Bekasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita wafat di sini, setelah nanti keluarga ingin pindah ke daerah masing-masing, kita bongkar terus pindahkan lagi. Ya, maka itu hukumnya makruh di dalam mazhab. Kecuali kalau dia belum dikubur. Ya, kalau dikubur sepakat keluarganya dipulangkan ke kampung, dikuburkan di kampung, maka itu tidak benar. Ya. Walaupun pendapat dari para ulama Hanabilah dalam mazhab Hanabil berpendapat disunahkan menguburkan orang yang mati syahid di tempat kuburnya. Ya, jadi di mana dia wafat, ya di sana dia dikuburkan atau di mana. Idfinu fi masarihi, kuburkanlah mereka yang gugur di tempat terbunuhnya mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini tentang jenazah sudah selesai. Ya, mudah-mudahan ini bagian daripada pemahaman supaya kita bisa tambahkan ilmu, bisa mengetahui bagaimana pendapat para ulama yang empat mazhab. Begitu juga dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakek saya, nenek saya, ibu saya itu berkumpul kubur makomnya samping-samping dengan non muslim daerah Jawa itu banyak masih begitu gitu. Misalnya pantat-pantat itu sama salib di atasnya. Tapi ininya keluarganya, tapi memang keluarga juga itu. Tadinya keluarga yang belum masuk Islam, bukan orang lain. Kan kita berderet begitu, kakek nenek ibu saya sudah berkumpul. Apakah memang harus dipindahkan atau gimana? Sudah berapa lama? Kan? Kalau sudah puluhan tahun mungkin sudah jadi tanah, kan? Sudah berbentuk jasad. Kalau tidak sudah berbentuk jasad, nah ini kan kalau memang bentuknya misalnya baru beberapa hari atau beberapa dalam keadaan jasad dari si daging dan seterusnya itu belum membusuk atau belum rusak. Maka kalau memang berpotensi
berpotensi merusak dan seterusnya, maka itu di para ulama mengatakan lebih jangan, ya gitu kan. Nah, bagaimana kita yang sekarang yang hidup memberikan support tadi dari doanya dan seterusnya, amaliyahnya, sedekah dengan atas namanya, berinfak misalnya satu bangunan akan bentuk pembangunan amal atas namanya dan seterusnya. Hatta pun dengan haji pun. Jadi kalau memang sudah puluhan tahun, maka sudah menjadi tanah yang harusnya memang sebagaimana kita sampaikan kemarin di Timur Tengah di Saudi bagian besar memang tadi ada batasan 3 tahun, 5 tahun sudah diganti dengan kuburan orang jasad lain lagi masuk dan seterusnya. Jadi itu memang harus seperti itu. Karena memang mungkin karena kita daerah kita Indonesia ini kan masih banyak tanah gitu ya. Kalau sekarang kita lihat mungkin yang banjir bandang yang saudara kita yang ada di Aceh di Sumatera itu mungkin kuburan ikut hanyut semua, sudah nggak ada udah bentuknya itu kan. Berarti kan sudah mengenai lagi kuburan yang baru. Ya, maka karena kita mungkin merasa luas dan seterusnya, tapi kalau di daerah-daerah yang ini ya memang udah ada aturan. Kalau itu misalnya satu orang, satu keluarga misalnya isinya dari buyutnya ada sampai 100 orang. Kuburannya 100, kepala 100, ya habis lah kan. Gitu ya. Itu tujuannya memang. Gitu ya. Kenapa boleh makanya ada jadi yang menguburkan diri satu, dan kita juga sama. Alangkah bagusnya yang baiknya kalau kita mempunyai keluarga, kita sendiri nanti kalau wafat ingin disatukan kuburan dengan buyut saya, kakek saya, ibu saya yang sudah saya puluhan tahun, 50 tahun, kan satu ini dengan kita boleh, ya, satu yang lain. Bersama dengan orang tua dan seterusnya. Ya, asalkan tatkala dia dicek, ya, itu sudah menjadi semua. Ya, tapi kalau masih bentuk jasad dan yang lainnya, tulangnya masih utuh, misalnya rata-rata, maka tidak dibolehkan. Maka mencari kuburan yang di sampingnya dan seterusnya. Nah ini perlu dikondisikan. Jadi Haji tinggal mengirimkan doa, yang sedekah, dan seterusnya. Bisa diatasnamakan kepada keluarga yang sudah wafat. Insyaallah sampai apalagi yang menyampaikan itu adalah anak, ya, lebih kuat. Ketika sebagaimana kita sampaikan tadi kali yang sebelumnya, kalau doa kita yang datang tahlilan itu ya, belum tentu istijabah. Tapi karena kuatnya dia kemungkinannya akan diistijabah, ada istri, ada suami, ada anak dan keluarganya yang hadir di sana, maka ikut berdoa. Dan itu yang diharapkan, yang kita diundang. Ya. Insyaallah nanti juga di kitab Fiqh Sunnah kita akan temukan dari tentang bagaimana taksir itu yang sebenarnya termasuk dengan tahlilan dan yang lainnya. Kalau itu berarti ya. Tidak ada lain. Ustaz. Ya. Kalau pahala wakaf itu orang tua itu otomatis dapat atau bisa harus diniatkan untuk orang tua kalau untuk berwakaf pahala. Jadi kalau niat setiap kita beramal itu kan tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita mewakafkan atas nama diri dan keluarga, maka diri dan keluarga yang dapat. Ya. Misalnya kita mewakafkan tanah ini bangunan masjid untuk diri saya dan seluruh keluarga dan keturunan saya misalnya. Ya, sampai keturunannya itu bagian dari wakaf. Cuman yang menjadi masalah terkadang sekarang orang tua punya belum mewakafin, tapi generasi berikutnya kadang menggugat gitu. Karena udah gak menyalahkan, ini kan lahan nenek saya dulu dibikin sertifikat belakangan. Itu yang sering terjadi di kampung. Terus dirampas dan dirobok di masjid. Karena dia ngaku adalah tanah nomornya. Padahal dulu, namanya orang tua dulu kan tidak ada hitam dan atas putih ya. Ya bapak dia Pak Haji ya. Jadi hanya kata-kata saja. Ya dengan seseorang yang memang menempati tempat itu misalnya. Misalnya ada orang kaya nih, orang tua punya tanah. Terus ada yang nungguin tanah misalnya gitu kan, ada yang nyewain tanah. Oh nanti saya kalau saya wakaf ini saya wakafin untuk masjid, gitu kan. Nah mendengar ini, nah sepeninggalan ini, ya orang ini tidak yang diamanahkan untuk mewakafkan itu tidak ada hitam di atas putih, sertifikat dan segala macam tercatat dan seterusnya. Datanglah cucunya nanti. Nah, saya paling berkuasa ini ingin memanfaatkan pada itu strategis dan yang lainnya bikinin kan. Atas dasar dia mempunyai sertifikat awal, ini tanah ini, oh itu kan cuma omongan saja, tidak ada itu atas putih, tidak ada kekuatan hukum, dengan inilah dan seterusnya. Tapi dampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu menjadi
dosa besar. Karena ingat, wakaf itu bagian daripada penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah dibangun menjadi rumah ibadah. Perlu dipertanyakan itu bagaimana ya keimanan dan sosialnya tatkala sudah diwakafkan oleh keluarga buyutnya dulu, dibangun masjid, mushola dan tega dihancurkan orang-orang beribadah. Tinggal nunggu adab Allah saja. Nunggu untuk dirinya, kalau nggak dirinya ketemu dengan keturunan itu. Walaupun tidak misalnya lulus dari dunia ya tinggal di kubur dan dia wafat. Pasti ada yang akan menggantikan. Jadi tatkala kita bersedekah pun jangan walaupun maaf sedikit sedekah kita ya diniatkan sudah. Pada dengan fokus untuk misalnya untuk diri sendiri atau saudara atau misalnya keluarga yang sedang sakit, fokuskan ya, satu-satu maka itu lebih baik gitu kan. Ya, nanti misalnya pekan ini kita fokuskan untuk niatkan untuk kita sendiri, pekan depan kita niatkan untuk istri, pekan depan untuk anak yang ini, anak ini dan seterusnya, maka itu akan berkesinambungan, maka itu menjadi pahala yang terus-menerus kita mengalir. Tapi tatkala kita pun sama dengan niat dalam bab dzabah ya Idul Adha. Tatkala kita berniat berkorban untuk diri saya dan seluruh keluarga saya, maka secara otomatis semua keluarga kita sudah dan pun juga kita sudah dikorbankan oleh Nabi Rasulullah. Kalau kita memang tidak mampu berkorban, ya maka Rasulullah SAW ya tatkala menyembelih hewan kurban beliau bersabda, ya hadari walium mati. Ini dari ya Allah dan dari seluruh umat. Jadi secara lisan kita sudah berkorban karena kita Rasul. Sampai kecintaannya begitu kepada selalu ingat kepada kita. Tapi tatkala kita mampu maka segera. Dan itu bagian daripada dan itu berulang. Baik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan tentang bab taksiyah. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Jadi taksiyah itu bukan hanya sekedar datang dan seterusnya, ternyata asal katanya azza. Azza itu artinya sabar, memberikan kesabaran, memberikan nasihat, pendampingan, penghiburan kepada kepada keluarga yang ditinggalkan, sama dengan tatkala kita menjenguk saudara yang sakit. Dalam bab sebelumnya kita sampaikan ternyata bukan kita yang sekonyong-konyong gagah berani datang menjenguk orang sakit terus akan mendoakan saudara yang sakit dan istijabah doa. Tidak, ternyata Rasulullah mengatakan dan para ulama justru yang sakit itu memiliki kemampuan menembus langit untuk kita minta berdoa kepada dia. Karena dia sedang diuji dan dia kesabarannya sudah di puncak, maka doa-doanya orang yang sakit itu akan diistijabah. Ya. Jadi ada dua. Pertama kita datang bertaksiah sebagai sunnah atau datang untuk menjenguk sebagai sunnah bagian Rasulullah SAW, lalu berdoa dan minta doa dulu kepada orang yang sakit. Lalu taksiah ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah meskipun terdapat ya orang-orang zimmi ya. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dan Rasulullah SAW menyampaikan la min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil qaramati yaum al-qiyamah. Ini hadis Rasulullah SAW menyampaikan tidak seorang mukmin pun yang datang bertaksiah. Seorang mukmin mendatangi saudaranya bertaksiah yang mendapatkan musibah kepada saudaranya, ya maka kecuali akan diberikan illa pakaian kehormatan oleh Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang bertaksiah itu yang mendatangi saudaranya, memberikan hiburan, memberikan kesabaran kepada mereka, itu akan diberikan halatul karamah, pakaian keberkahan atau pakaian ada Allah Subhanahu wa taala, pakaian kehormatan nanti di hari yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi sekian banyak yang ditakziahi ya semakin kehormatan atau keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takziah ini hukumnya sunnah ya, satu kali dan dilakukan terhadap seluruh kerabat mayit ya, yang besar maupun kecil, laki maupun wanita. Jadi itu sama saja. Ya, takziah itu tentunya sebelum dikuburkan atau sesudahnya hingga 3 hari setelah mayit itu wafat atau kematian. Kecuali jika yang akan bertakziah atau yang kena musibah tidak berada di tempat, maka tidak mengapa bertakziah
setelah lewat dari tiga hari. Jadi tidak ada batasan. Jadi batasannya sampai 3 hari. Kalau memang pun misalnya 3 hari tidak ada di rumah, maka boleh kita setelah daripada 3 hari. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, orangnya ada di sana, hadir dan seterusnya, lalu tidak ada, maka kesunahannya sudah tidak ada. Jadi, maka apa yang harus kita ucapkan dalam takziah ini yang perlu kita perhatikan. Tidak boleh mengucapkan dengan kata-kata apa saja yang menambah kesedihan kepada sama dengan ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Tidak boleh ngata-ngatain, nakut-nakutin. Kayaknya 3 hari lagi kata dokter sih ketemu tadi spesialis jantung katanya. Ya, kayaknya tinggal hitung hari aja bapak ini di sini katanya. Jadi nggak boleh kita. Walaupun kita tahu tapi berusaha untuk sembunyikan tatkala saudara yang sakit. Pun begitu juga tatkala bertakziah. Ya, tatkala kita mendatangi maka tidak boleh mengungkit dan seterusnya. Ya, walaupun itu hal-hal yang inginnya, akan tetapi sampaikan yang baik-baik. Kebaikan-kebaikan maka itu istri ataupun suami atau anaknya bagi akan merasa senang atau merasa lapang ketika kita menunjukkan hal-hal yang baik terhadap yang sudah wafat. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengutus putrinya baginda Rasulullah SAW untuk menemui dan menyampaikan bahwa putra salah satu daripada sahabat meninggal dan mengharapkannya akan datang, maka Nabi mengutus seorang untuk menyampaikan salam. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan salam. Apa doanya untuk ketika kita bertakziah? Anna lillahi ma aqada wa lahu ma aqa wa kullu syai'in indah. Milik Allah apa yang diambilnya dan miliknya pula apa yang diberinya. Ini doa yang biasa sebenarnya setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi ma akhadha Allah wa akhadha wa lahu ma aqa aqulu syai'in indah bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Jadi ini doa atau kata-kata takziah yang sering disampaikan oleh baginda Rasul. Miliknya Allah, anna lillahi ma akhadha wa lahu. Apa yang diambilnya ma aqa, begitu juga miliknya pula apa yang diberikan. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma. Dan segala sesuatu memiliki jangka waktu. Ya. Segala sesuatu itu memiliki jangka waktu tertentu. Maksudnya di sini ajal itu ada batasnya. Begitu juga kepemilikan harta ada waktu tertentu. Kadang kita akan kaya setengah dan akan diambil oleh Allah. Ada orang yang miskin, ada batasnya dia miskin berusaha menjadi orang kaya. Ada batasnya, maaf dia misalnya dulu dia orang bejat, orang yang memang tidak beriman, tidak pernah sholat, batasannya ada hijrah dan diberikan hidayah. Wada'ubillah, ada juga orang yang maaf, ya bosan dengan ketaatannya, tak ada berubah-berubah doa, terus putus asa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dia terjerumus kepada kezaliman yang setelah dia, maka ini dia katakan Allah Subhanahu Wa Taala Rasul sejelek-jeleknya manusia adalah tatkala dia beriman kepada Allah Ta'ala, setelah itu dia kufur terhadap Allah, murtad dia, akan neraka jahanam begini. Maka baik orang yang tatkala dia semasa dulunya dia tidak baik, atau dia kondisinya misalnya kurang keimanan yang tebal, kesininya hijrah memperkuat sampai ajal menjemputnya, maka itu adalah orang-orang yang masuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kisah yang kita sampaikan ya, di beberapa kesempatan. Ada seorang yang menumpuk dosa yang begitu banyak dosa, gitu ya. Terakhir dia sudah membunuh. Ya, untuk melengkapi menanyakan kepada seorang, ceritanya, seseorang dia mendapatkan syekh, ya, Ustaz, Kiai, misalnya gitu. Saya sudah membunuh 999 orang. Ya. Kira-kira kalau saya bertobat, saya diampuni enggak? Nah, kata yang ditanya itu, saya tadi, nggak bisa, kamu harus masuk orang. Gitu ya. Setelah itu untuk melengkapi menjadi 1000 aja deh langsung bunuh, ya. Dan dia jawab. Nah ternyata di tengah perjalanan dia meminta bertaubat kepada Allah. Nah, mendatang orang lagi bertaubat kepada Allah dengan sebagaimana taubat, meminta ampun kepada Allah. Di tengah perjalanan dia akan menuju sebuah bangunan yang mana dia akan meminta terakhir di sana pendapat seorang ulama, ya, seorang alim, gitu, untuk dia mengatakan
ikrar untuk bertaubat dan akan hijrah kembali kepada Allah. Ternyata belum sampai rumahnya orang yang dituju itu wafat. Nah, di sanalah malaikat bertengkar, ya, berbeda selisih pendapat. Satu malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, untuk dia diukur masuk ke dalam adab atau masuk akan begini yang ke dalam siksa neraka Allah. Satu lagi malaikat rahmat yang akan memberikan dia syafaat. Ternyata perjalanan di sana diukur lagi. Enggak, ini bagian saya kata malaikat yang mencatat dosa untuk masukkannya ke dalam neraka. Oh tidak, sebentar dulu dia datang ke rumah itu untuk bertaubat. Allah Maha menerima taubat. Ketika itu langsung disuruh ukur. Mana yang lebih dekat? Kalau dia misalnya dekat ke sini belum nyampe ke sini, maka ini bagian daripada malaikat yang mendapatkan dosa. Tapi kalau dia lebih dekat kepada rahmatnya Allah atau rumah yang akan dia tuju bertaubat, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Ternyata dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan rumah ini digeser, mendekatkan mayat itu. Saking seperti itu rahmatnya Allah. Karena niat sudah bertaubat, niat untuk bisa kembali ke jalan Allah. Ternyata lebih dekat ke rumah itu ketika diukur oleh malaikat ini, maka dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi intinya dalam cerita kisah ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima semua taubat hamba-Nya tatkala kita benar-benar minta kembali kepada Allah. Dosa-dosa atasnya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Innallaha yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Allah tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dan mengampunkan semua dosa-dosa selain syirik. Termasuk membunuh, menipu dan segala macam pamer, berjudi dan seterusnya, dia pernah berzina dan seterusnya. Maka tatkala dia bertobat, tapi tatkala sudah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah subhanahu wa taala. Ucapan takziah ini yang sering diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ucapan takziah yang lain, anna lillahi ma aqada wa lahu ma ata, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Lalu ada juga ucapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Hakim itu Mardawi, begitu juga dengan Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang dimana dapat seorang perawi, walaupun ini dhaif, sebagai amalan yang bisa kita juga bacakan, ya. Yang ini anak laki-laki Mu'adz meninggal dunia, lalu Mu'adz mengirimkan kabar kepada baginda Rasul, ya, Mu'adz bin Jabal, ya, itu meninggal anak laki-lakinya dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengirimkan surat takziah, ditulis langsung oleh Rasulullah SAW, yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah, ya, alaihi salatu wassalam, ila Mu'adz bin Jabal, kepada sahabatku Mu'adz bin Jabal, salamun alaih. Jadi ciri-ciri suratnya baginda Rasulullah. Begitu juga kepada penaklukan beberapa kota-kota, begitu juga Habsyi, ya, semua beberapa negara-negara tatkala itu selalu diawal dengan Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ila Mu'adz bin Jabal, salamun alaihi. Semoga keselamatan bagimu, keberkahan bagimu. Ahmadu ilaika Allahu alladzi la ilaha illahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan kepadamu memberimu kesabaran, ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mendoakan kepada Mu'adz. Itu juga tatkala kita mendoakan saudara kita yang wafat, ya, itu dengan doa, dengan memberikan penyabaran, memberikan kekuatan, keteguhan dan seterusnya. Itu yang disunahkan. Lalu, ini yang menjadi bagian daripada keseringan kita duduk berkumpul sewaktu takziah. Kadang-kadang kita berlama-lama. Nah, ternyata sunnahnya itu tidak dibolehkan berlama, ya. Hanya sesuai ajaran baginda Rasulullah SAW, bagaimana takziah kepada keluarga dan kerabat semayat, langsung pergi, ya, ke tempat aktivitasnya masing-masing tanpa ada yang duduk, baik di pihak yang memberi takziah maupun yang diberikan takziah. Jadi ini sunnahnya.
Tatkala kita mendatangi yang mayit, misalnya belum dikuburkan, wafatnya malam pada subuh kita misalnya datang ke rumahnya, pada salat subuh, Ustaz memimpin dengan sembari berdiri mendoakan, ya, lalu kita memberikan penguatan kepada istri atau suaminya atau anaknya. Ya selepas itu sudah fatih, itu sunnahnya. Ya. Tapi tatkala ada yang misalnya dalam kita berdoa, ya Imam Syafi'i berkata aku tidak suka terhadap orang yang duduk-duduk sewaktu takziah walaupun tidak disertai dengan nangis. Ya. Karena khawatirnya begini, kekhawatirannya. Tatkala kita misalnya duduk membicarakan, khawatirnya ada pembicaraan yang tidak baik. Yang didengar misalnya nanti kepada ahli masjid. Tetapi kebiasaan kita di Indonesia, kalau memang dengan duduknya, dengan ramainya memuatkan ahli masjid, maka dia tidak mengangkat. Tapi kalau sampai menimbulkan hal mubarak, ya maka lebih jangan. Itu ya, tinggal memanusiakan saja. Ya, jadi ini bagian daripada bertakziah itu sendiri. Maka sunnahnya itu ya mempercepat. Maka Imam An-Nawawi yang mengatakan dalam Madhab Syafi'i dan para sahabatnya makruh duduk sewaktu takziah. Imam An-Nawawi mengatakan makruh. Ya. Duduk maksudnya apa yang duduk di sini? Yakni berkumpulnya keluarga si mayit di rumah untuk sengaja menyambut orang-orang yang bertakziah. Yang seharusnya orang-orang itu pergi menunaikan keperluannya atau menunaikan aktivitasnya masing-masing. Ini hukum berlaku kepada laki-laki maupun yang wanita yang bertakziah. Tapi karena kita memang di Indonesia kepedulian, ya begitu juga dengan kebersamaan itu luar biasa. Ya terkadang ya, ngobrol sedikit, disediakan kopi, disediakan cemilan dan seterusnya. Ya, khawatirnya memang jangan sampai menyulitkan, jangan sampai memberatkan. Itu saja khawatirnya. Ya, jangan sampai justru kita yang membawakan, justru kita yang meringankan. Baik, dengan Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita masuk ke bab ziaratul qubur. Sudah masuk waktu Isya, sedikit saya bahas sedikit saja, 5 menit saja. Ini tentang ziaratul qubur yang dari awalnya itu dulu diharamkan dan tidak boleh oleh Rasul. Penyebabnya apa? Karena di zaman dulu jahiliyah itu ada masih bau-bau jahiliyahnya, sambil nangisnya, ya nyari-nyari ini kesalahan, terus begitu juga menaruh-naruh sesajen dan seterusnya. Maka ziarah kubur itu disunahkan bagi laki-laki berdasarkan hadis yang awal dari Muhammad Muslim. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dahulu kata Rasul, aku melarang kalian untuk berziarah kubur itu haram, tidak boleh dulu. Ya, fazuruha. Maka sekarang kata Rasul, ya, maka sekarang berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan berziarah kubur kalian akan mengingat tentang kematian atau akhirat. Itu tujuannya. Jadi Rasul menyuruh kita berziarah kubur untuk mengingat akhirat. Maka nanti di sini ada babnya, di dalam sebabnya boleh mencaci atau kita boleh berziarah ke makam orang-orang kafir yang dulu pernah diazab. Tujuannya apa? Supaya kita nangis, ini loh dulu Fir'aun, ini loh dulu Haman, ini loh dulu Allah yang pernah menggelarkan, inilah. Maka tatkala kita misalnya Allah, ya ada misalnya di dalam telepon paketnya misalnya ziarah ke makamnya siapa misalnya ke Turki, ke makamnya Kamal Atatürk misalnya seperti itu. Tapi tujuannya apa? Untuk mengingat bagaimana kezalimannya dan kita nangis di sana. Ada hadis mengatakan kalau kita enggak nangis tatkala menziarahi kuburan orang-orang yang pernah dilaknat dan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada konsekuensinya kata Rasulullah. Jadi dibolehkan memang berziarah ke kuburan orang-orang. Dan terlebih juga kepada orang-orang yang saleh. Gitu ya. Tujuannya apa? Supaya jelas balik ini adalah orang yang taat, diberikan kemudahan Allah, pemulihan dan seterusnya. Untuk membangkitkan keimanan kita kepada Allah. Oh ternyata orang yang soleh toh pun juga wafat meninggal, tidak ada yang kekal. Jadi tidak ada yang kekal. Artinya untuk bagaimana membangkitkan keimanan kita untuk bisa semangat terus beribadah kalau kita nanti juga akan wafat. Itu tujuannya daripada ziarah. Allah besar. Insyaallah nanti kita juga
tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kita di Fikih Sunnah dengan bab ziaratul kubur, ya, setelah menyelesaikan bab al-janaiz dan masuk ke dalam bab ziaratul kubur. Maka di sini salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, tentang ziarah kubur itu dulunya diharamkan, tidak dibolehkan. Maka Rasul mengatakan, ya, fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Fa'innaha, tujuannya tudzakirukum al-akhirah, ya, tudzakirukum al-akhirah. Maka tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita untuk tentang akhirat, tentang ajal, waktu batas yang ada, dan semua yang namanya hidup, yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka di dalam hadis yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya. Ya, beliau menangis sehingga para sahabat yang bersamanya juga menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ista'adantu Rabbi fi an astaghfira laha." Aku memohon kepada Tuhanku, kepada Allah, agar diperkenankan memohonkan ampuni bagi ibuku, kata Rasul. Agar memohonkan Rasulullah SAW memohon ampunkan ibunya. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yuqdan bihi, tetapi dia tidak berkenan. Jadi Rasulullah SAW menziarahi kubur ibu beliau. Beliau meminta ampun kepada Allah, mengampun supaya diampunkan dosa ibunya, diperkenankan memohonkan ampun bagi ibunya, tapi ternyata Allah tidak berkenan. Ya, wasta'dzantu an azura qabraha. Ya, dan aku memohon untuk diperkenankan menziarahi makamnya, kata Rasul. Fa'udhina li fazuru. Ya, maka di sana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, yang memperkenankan. Kata Allah Subhanahu wa taala memperkenankan, karena itu dia berziarah ke makamnya. Fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Karena berziarah kubur ke makam seseorang atau makam baik itu ibu atau keluarga kita mendapat mengingatkan kita dan mengingatkan kalian kepada kematian, mengingatkan kita kepada akhirat dan mengingatkan kita kepada kematian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadi penting, ya, bahwa tujuan daripada ziarah kubur itu, ya, kembali lagi mengingatkan kita tentang akhirat dan kematian. Maka di sini tentang target ziarah kubur adalah mengambil pelajaran kembali, ya, pembelajaran bahwa, ya, semua kembali lagi yang bernyawa, yang kaya, yang miskin, mau pejabat, mau tidak, ya, itu semua akan wafat dan akan meninggalkan dunia. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ya, kepada para sahabatnya ketika mereka sampai di Hijr, ya, negeri kaum Tsamud, la tadkhulu ala haula'il mu'adzibin. Janganlah kalian memasuki negeri orang-orang yang mendapatkan adab. Ini Rasulullah SAW menyampaikan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzibin. Jangan sekali-kali kamu memasuki negeri atau kampung-kampung tempat-tempat orang-orang yang pernah diadab Allah Subhanahu wa taala. Illa an takunu bakin. Ya, kecuali boleh. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, kalian itu menangis memasukinya, sedih, karena mengingat bagaimana dahsyatnya Allah menghadap mereka karena kelaparan mereka. Fa illam takunu bakin, apabila kalian tidak bisa menangis, masuk ke kampung atau negerinya atau menziarahi kuburnya, enggak bisa nangis atas perbuatannya, fala tadkhulu alaihim, dan jangan sekali-kali kamu masuk ke kampungnya. Tujuan apa? La yusibukum ma asabakum. Kalau kamu enggak nangis, ya, masuk ke kampungnya, ke negerinya, lihat kuburannya karena
sirah atau sejarah yang pernah dia lakukan, maka kata Rasulullah SAW, agar kamu tidak ditimpa adab yang telah menimpa mereka yang serupa. Ya. Jadi jangan sekali-kali kata Rasul kalian masuk di kampung negeri, ya, di mana kampung dan negeri itu penduduknya pernah diadab oleh Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam kondisi kalian berada di dalamnya, mengunjunginya dalam kondisi menangis, boleh. Tapi kalau kamu tak sampai nangis, kata Rasulullah SAW, ya, jangan sampai nanti tidak menangismu atau mengingat kematiannya atau flashback kembali tentang bagaimana dahsyat azab Allah karena penyebab kezalimannya semasa hidup di dunia dulu, itu menyebabkan azab mereka bisa ditimpa kepada kalian. Jadi sampai seperti itu kerasnya bahwa tatkala kita, ya, flashback kembali, ya, mentadaburi, ya, boleh kita masuk ke dalam kampung yang dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berjalan ke kuburan seseorang yang mana tujuannya kita mengingat kematiannya, menambah keimanan kita, memperkokoh, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tata cara ziarah kubur? Nah, ini juga di dalam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama riwayat dari Imam dari Hurairah menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada para sahabat jika mereka menziarahi kubur agar ada yang mengucapkan. Apa yang diucapkan? Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahiquna antum faraduna wa nahnu lakum tab'un wa nas'alullahu lana wa lakum al-'afiyah. Ini doa tatkala kita masuk ke dalam penguburan. Assalamualaikum, ya, keselamatan bagi kalian semua wahai penghuni, ya ahlan diyar, penghuni kubur, innal mu'minina wal muslimat, ya, penghuni kubur dari muslimin dan muslimat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, ya, kalian adalah para pendahulu, ya, dan dikatakan di sana innal mu'minina wal muslimat, dan insyaallah kami juga akan menyusul, ya, menyusul kalian. Nah, kalian di sini adalah para pendahulu, ya. Dikatakan lahiqun antum faraduna, kalian itu lebih mendahului kami yang meninggalkan dunia yang fana, wa nahnu lakum tab'un, dan kami, ya, di sini akan mengikuti, ya, kami akan mengikuti kalian. Nah, ini akan dikuburkan juga, ya, tab'un. Nas'alullahu lana wa lakum al-'afiyah. Dan aku berdoa kepada diriku, begitu juga kepada kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan keafiatan, memberikan keselamatan bagi model bagi kita. Jadi ini adalah doa antara kita masuk. Dari Ibnu Abbas melihatkan bahwa ketika baginda Rasul lewat di pemakaman, hadis yang kedua di Madinah, beliau memandang ke arah pemakaman, lalu beliau berdoa, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum. Ya, Assalamualaikum, selamatan bagimu wahai ahli kubur, yaghfirullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni lana wa lakum, mengampuniku atau kami mengampuni kami dan mengampuni kalian semua yang sudah wafat. Antum salafuna wa nahnu bil akhir. Kalian para pendahulu dan kami para pengikut. Jadi selalu berakhir dengan kalian pendahulu, kami para pengikut. Jadi mengingatkan kembali supaya bahwa kita juga akan. Ya. Nah, ini ada hadis juga dari Aisyah, yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Di setiap penghujung malam, jatah Aisyah bagi Rasulullah SAW, ya, menziarahi pemakaman Baqi. Jadi tatkala Rasulullah SAW jatah untuk malam kesekian dan seterusnya di istri-istri beliau bergiliran. Nah, jatahnya Aisyah dan Rasulullah SAW selalu berziarah ke makam Baqi, ya, dan mengucapkan Assalamualaikum dara qaum mu'minina wa ataakum ma tu'aduna 'adan ma tu'aduna ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiquna. Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Qurban. Jadi di sini dikhususkan oleh Rasulullah SAW mendoakan penguburan ahli Baqi. Begitu juga dengan riwayat yang keempat yang lain dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, menyampaikan Rasulullah SAW, ya, tatkala beliau ditanya, ya,
tentang pertanyaan beliau bertanya Aisyah kepada Rasulullah SAW, apa yang aku ucapkan tatkala masuk ke kuburan, dan Rasul menjawab, Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimat wa yarhamullahu al-mustaqimina minna wal mustaqimina wa inna insyaallah minkum. Jadi tetap di akhirnya itu redaksi hadisnya atau doanya itu adalah kamu mendahuluku dan kami akan mengikuti. Jadi ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang bertanya? Ya. Kalau jangan mendatangi negeri orang yang telah diajar itu, gimana kalau orang yang sering yang berkunjung ke laut mati itu, malah di situ malah berberenang. Ya. Jadi kalau maksud hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul itu bisa menghadap seseorang tatkala dia mengunjungi suatu negeri, yang mana tujuannya itu yang sekarang kita sering ini, ya, hanya sekedar mengambil selfie, tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Ya, jadi apa yang terjadi negeri-negeri yang diadab itu justrunya itu menjadi cukup menjadi pembelajaran bagi kita yang masih hidup sekarang. Gitu ya. Dan itu ditangisi dan itu disesalkan gitu. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah itu juga akan menimpa daripada keluarga dan negeri kita juga. Itu adabnya. Ini sebenarnya lari kepada adab saja. Tapi tatkala kita tidak ada merasa menangis, menyesal, sedih, atau merasa takut dan yang lainnya, gitu kan? Atau mungkin kita memposisikan diri tidak akan diadab oleh Allah dengan perbuatan kita. Nah, itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Maka orang yang tidak memiliki perasaan misalnya akan jauh dari dosa, terus berikutnya akan menyesali dan seterusnya, dia menyadari dia akan wafat dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran ya Rasulullah SAW. Maka hadis ini menerangkan bahwa jangan sampai orang-orang yang tidak menangisi kaum ataupun negeri yang dia ziarahi dan di sana diadab, maka itu akan bisa menimpanya juga. Tidak ada penyesalan, tidak ada kesalahan, akan berulang mungkin. Kita lihat sekarang kan sudah mulai kelihatan. Ya, kaum Nabi Lut yang dulunya diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena suka sesama jenis sudah mulai bermunculan. Begitu juga dengan orang yang mana tatkala tidak puas dengan harta yang dia miliki dengan cara yang tidak benar, ya, tatkala dulunya dia beriman, lama-lama diajar korupsi, mengambil ini dan hak orang lain dan seterusnya, ditenggelamkan seperti korup, ya bisa juga. Begitu juga orang yang bisa mengaku dirinya paling berkuasa, tidak bisa digoyah sedikit pun, mengambil sifat daripada Fir'aun juga. Dan banyak sekali orang-orang yang memang yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lainnya, ya. Tatkala di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan Rasulullah SAW ada salah satu tempat di mana di antara Madinah dengan Makkah, ya, di antara Makkah itu kalau tidak salah cukup jauh dengan posisinya, yang sekarang Rasulullah SAW melarang untuk berziarah ke sana. Tapi sekarang pun sudah dijadikan tempat pariwisata. Jadi itu suatu kampung, suatu daerah yang mana dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang mungkin awal bisa kalau kami atau enggak itu perbuatan Allah atau khaskan, tapi tidak awal bisa waktu. Tapi kalau dari penuturan kemarin dari beberapa media kalau tidak salah juga dari kota ya, tinggal di sana tidak ada sih posting yang besar-besar yang memang yang mungkin di sana ya. Apakah mungkin kita di Indonesia ada yang heboh gitu? Kalau ada di sana sedikit di-share langsung heboh, belum tentu keasliannya dan keabsahannya, itu tinggal di-share saja gitu. Nah, itu yang memang hati-hati kita ya, kalau nge-share ya, terus cek dulu yang baik, apalagi yang sudah di-share berkali dan di bawahnya jangan diputuskan sampai di sini, ya itu sudah ditinggalkan saja ya. Jangan putus misalnya syarat ini di tangan Anda, kalau 10 kali dapat bla-bla, dari mana itu? Dapat ini, kita cross check dulu keabsahannya. Begitu juga dengan tragedi, kejadian dan seterusnya, perkataan. Apalagi sekarang kita sudah tidak seperti dulu ahli forensik, digital dan seterusnya, yang ahli bisa meneliti dan seterusnya. Sekarang sudah bisa dipotong, sudah kayak asli semua. Susah kita melihat mana yang asli, mana yang enggak.
Kalau dibilang dulu nggak punya bayangan, sekarang udah bisa dibikin bayangan juga gitu, dengan ketegaan dan seterusnya. Ya kita nggak tahu itu benar atau enggak dan seterusnya orang besar. Jadi hati-hati dengan pidato sosial media itu sendiri. Gitu ya. Jadi cukup kita mendengar, melihat kalau memang ini jangan buru-buru langsung disampaikan. Itu untuk jalan yang selamat aja. Ya, karena nanti kalau kita menyebarkan hal yang tidak baik, alhamdulillah kebahagiaan juga, kecipratan juga dosanya gitu. Ya, padahal itu tidak benar. Ya, apalagi sudah abadi di media sosial, apalagi di Facebook dan yang lain. Kalau di WhatsApp, chat pribadi mungkin bisa dihapus di grup. Tapi kalau di posting di Facebook sudah ini sudah bertahun-tahun kelupaan, ternyata masih ada terus dibuka sama orang ya. Ya, jadi itu jadi hal yang tidak baik. Baik, ada yang lain? Itu adalah apa yang harus kita lakukan dengan tradisi kita orang Indonesia kan. Kalau kita ziarah kubur itu kan biasa kita selain membersihkan makam atau apa, kita kan bisa berdoa, ada tahlil dan yasin apa. Sebenarnya kita apa sih Ustaz yang atau berdoa aja atau emang itu istilahnya diperbolehkan atau mana yang syar'inya gitu. Baik, seperti tadi yang kita sampaikan, yang sebelum bab tentang apa namanya ziarah dari bab terakhir jenazah itu tentang membaca Quran di atas kuburan dalam madhab Syafi'i dan Maliki membolehkan, dan itu hukumnya sunnah. Ya, dengan tujuan supaya ya si mayit itu mendapatkan keberkahan dari tilawah yang kita bacakan, niatkan hal itu. Apalagi tidak ada ada beberapa amal ila talaqah di dalam hadisnya yang apa itu pada saat kita bisa bahas lebih lanjut. Berarti yang membacakan menghadiahkan pahala tilawah itu adalah anak dan orang-orang yang memang sekerabat ya, dekat keutamaan. Kan tiga hal yang tidak terputus, sedekah terjadi ilmu yang terbawi, waladun salih atau boleh anak soleh yang mendoakan daripada kuburan atau mayit atau orang yang sudah wafat. Begitu. Jadi itu tersambung langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak itu bisa menghadirkan surat Al-Fatihahnya, tilawah Qurannya dan seterusnya. Maka kita yang berziarah kubur itu tadi dengan adab mengucapkan salam, lalu berikutnya tujuan utamanya itu ya adalah sebenarnya ya selain kita mendoakan ya, karena memang mayit dan orang wafat itu memperbanyak doa itu bagian daripada amalan yang seharusnya. Tapi tujuan utama kita ziarah kubur itu mengingat tentang alam akhirat dan mengingat kita juga akan mati nanti. Sehingga kita pulang dari kuburan menambah keimanan kita, menambah semangat untuk sedekah, menambah semangat untuk ibadah, menambah semangat. Karena nanti bekal itu seperti itu. Dengan kuburan sekian kali sekian, dalamnya sekian. Ya apalagi misalnya kita menguburkan saudara kita sesama muslim, ketemunya misalnya sudah nggak bisa kita ketemukan kering seperti di kampung, ketemunya becek. Ya, mau tidak mau ya di taman di kubur juga masuk dengan kain kafan yang tadinya putih bersih, belum apa-apa, belum ya seminggu 2 minggu mau hancur lapuk gitu kan, dan sudah dipendam karena air ya. Seperti itu. Ya, jadi itu yang menjadi bagian dari itu. Jadi kalau masalah jasad, ruh, ya sebagaimana kemarin yang sudah bahas, ya, ternyata tatkala kita meninggalkan kuburan, mereka masih dengar kelompok sendal kita itu, langkah kaki kita itu. Maka tadi memperbanyak doa. Seperti itu. Ya, makanya nanti dalam bab selanjutnya itu ya, cara kita berbakti, ya, cara kita bisa apa namanya mengirimkan doa itu ya pertama beristighfar bagi si mati boleh, ya minta ampun untuk si mayit, mendoakan dan beristighfar, maka mintakan ampun kepada lalu bersedekah atas namanya dia. Lalu berpuasa juga boleh, haji juga boleh, sholat juga boleh, dan membacakan Al-Quran. Nah ini di sini nanti tidak. Makanya identik membaca Quran itu mulai lagi sebenarnya tentang tahlil dan yasin dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dalam dalilnya itu apa namanya? Kenapa surat yasin itu kan kenapa pilihannya harus surat yasin? Kita tahlilan. Lalu ketemu dengan apa namanya? Di atas kuburan yasin lagi. Nah, maka di sini menjadi bagian di sini adalah membaca Al-Quran. Nah, menjadi garis bawahnya baca Al-Quran.
berarti bebas mana saja. Tapi niatkan awal, ya saya baca Quran ini niatkan pahalanya untuk si fulan. Maka pahala awal tilawah kita itu. Misalnya kita di rumah tidak mesti harus di atas kumpulan. Ya Allah, baca Quran ini karena orang tua dulu bisa berbakti, bisa memberikan ini, bisa ini dan seterusnya membahagiakan, sekarang sudah tidak ada. Maka dengan baca Quran ini, ya atau saya menghafal Quran, ulang-ulang baca dan seterusnya saat ini, kita sampaikan ya pahalanya kepada orang-orang yang kita sampaikan. Ini yang disebutkan oleh ulama. Ya, maka di sana pendapat jumhur ulama semua segala sepakat itu ya ulama ahli sunnah termasuk Imam An-Nawawi berkata ya secara masyhur di dalam mazhab Syafi'i ya pahala membacakan Al-Quran memang ada yang mengatakan di dalam mazhab Syafi'i itu tidak sampai akan tetapi ada sebagian juga yang insya Allah nanti kita bahas seperti apa ininya ya, apa namanya dalilnya ya, memang di dalam mazhab Syafi'i ya, ulama ahli sunnah termasuk Imam An-Nawawi masyhur dia mengatakan orang yang membaca Al-Quran pahalanya nggak sampai ya, di dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu perkataan yang tidak sampai kepada situ. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Syafi'iyah, jadi yang dibedakan ya, Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi itu personal. Tapi kalau menyebut ulama Syafi'iyah berarti apa namanya setelah Imam Syafi'i yang menganut apa namanya madhab atau pemahaman Imam Syafi'i. Termasuk dia daripada kalangan Syafi'i yang berpendapat bahwa pahalanya sampai kepada si mayit. Jadi ada yang jadi Imam Syafi'i sendiri termasuk Imam An-Nawawi mengatakan nggak sampai kepada mayit kalau kita bacakan. Tapi ulama Syafi'iyah ya. Jadi ulama setelah madhab Imam Syafi'i dan An-Nawawi ya, mengatakan sama. Jadi kalau kita ini ya, jadi tidak bukan dia bertentangan ya. Ya, jadi ulama Syafi'iyah juga mau ambil pendapat-pendapat dari ulama yang lain. Jadi yang perlu juga kita harus paham. Jadi mana yang lebih utama kita membaca Al-Quran mendoakan orang yang mati di kuburan atau dirinya dari tempat lain artinya tadi rumah dari mana mana yang utama kita tidak Al-Quran di atas kuburan orang atau keluarga kita atau di rumah di tempat yang lain. Secara umum semuanya itu ya tadi katakan kan dari sebuah sunnah dengan mazhab Syafi'i ya apa begitu juga dengan mayit yang mengatakan itu sunnah ya, tidak wajib. Berarti dimanapun kita berada dan jalan kita niatkan bersiapa maka itu akan jadi ya dan pahala tilawahnya. Kata tapi dari prinsipilnya kenapa di kuburan? Tadi tujuannya apa? Untuk mengingat kita masa depan, mengingat akhirat, ya mengingat tentang ibadah kita kemarin. Ada kubur, maka kita sering katakan Rawdatul Ibrahim. Jadi jadikan kuburannya itu bagian daripada taman-taman surga. Maka di sana ya tadi amalan yang akan menambah dia semasa di kuburan sampai menantikan nanti hari kiamat akan maka ada kubur, nikmat kubur itu ada itu ada. Maka pembahasan kemarin yang masih Bapak ingat ya, tatkala Rasulullah SAW melewati dua kuburan orang ya, tatkala berada perjalanan dia melintasi kuburan, ternyata ada dua kuburan, satu kuburan orang yang tidak bersih di dalam berhadat kencing ya, lalu berikutnya satu lagi kuburan orang yang senantiasa mengadu domba, dua-duanya diadab. Rasul mendengar itu kelebihan Rasulullah SAW salah satu wahyu. Maka Rasulullah SAW langsung mendatangi dua-duanya dan menjelaskan kepada para sahabat ini kuburan kenapa. Setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasul kenapa berhenti? Ya, dan mendoakan, oh ini kuburan orang dulu yang dia sholat rajin tapi tak selesai tuntas dalam hadas bersih, baik itu cipratan kencingnya
baik itu misalnya jagongnya tak bersih, ya ada. Lalu berikutnya juga ada satu lagi kuburan orang yang senantiasa mengadu domba saudara sesama muslimnya. Ya, hobinya gitu, membicarain adu domba supaya berantem dan seterusnya. Nah Rasulullah SAW langsung mengambil pelepah kurma, taruh. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah mengatakan mudah-mudahan dengan adanya pelepah kurma ini sampai dia masuk selama dia masih basah, ya diperingan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kering. Kalau masih basah itu bisa diper. Tapi ternyata khususan hadis ini itu hanya kepada Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma itu kepada para ulama, nggak berlaku bagi kita. Gitu ya. Jadi nggak berlaku bagi kita. Walaupun sekarang masih banyak ada orang di Saudi itu meletakkan pelepah kurma di kuburan-kuburan keluarga mereka. Itu nggak berlaku bisa mengurangi adabnya. Tapi itu dikhususkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama Rasulullah SAW dan Rasul maksud dari dosa, ya dijawab doanya. Maka ya berlaku pada masa itu juga aja untuk dua kuburan itu saja. Tapi yang biasa di Indonesia kan ada yang menaburkan bunga, nanamin tanaman di atas kepala kuburan, tanaman, bunga dan seterusnya. Ya, tapi kalau mempercantik, ya memang alhamdulillah sih sekarang. Kalau zaman dulu, zaman kita mungkin kecil, udah maghrib gak berani dalam kuburan karena dengan cerita dan seterusnya. Tapi zaman sekarang kuburan tempat main bola anak-anak. Udah gak ada takut, tapi sisi bagus sih betul juga seperti itu. Secara psikologis sudah bagus. Ya makanya diperindah kan kuburan, ada yang merawat, ditanam bunga, yang khusus ini kuburan yang harganya sekian ratus juta, ini yang puluhan juta, perawatannya spesial, gitu kan, di dalamnya pakai AC. Ya ini ada apa? Bagian ininya ditanggung. Ada yang malaikat yang galak, ada yang enggak. Harga menentukan malaikat ya nggak ada gitu. Sama baik. Atau mungkin batu nisannya dituliskan dengan emas berapa karat, sehingga harganya sekian ratus juta. Ya nggak taruh, ya nggak ada taruh. Kalau memang ditinggalkan oleh keluarga, dari doakan ya wassalam, selesai. Gitu. Jadi ya memang sedih. Ya di dalam hadis yang disebutkan banyak para ulama kuburan-kuburan yang sudah terlupakan oleh keluarganya dan tidak pernah diziarahi tapi diingat oleh keluarga. Artinya keluarganya tidak mengirimkan doa, mengirimkan pahala baca Quran baik dari keluarga anaknya dan seterusnya. Nah itu yang membuat mereka itu sedih dan seterusnya. Ya, nanti daripada doa orang-orang yang masih hidup di atas Allah. Maka kita diperintahkan ya, salah satu doa ini muslimin dan muslimat wal mu'minin al-ahya yang masih hidup yang sudah mati. Paling tidak dengan doa kita ini kecipratan dari saudara-saudara kita seorang muslim yang dilupakan oleh keluarganya nggak pernah dikirimkan doa. Banyak sekali yang hanya mohon maaf kita tidak hidup dilulukan setelah wafat karena dia masih punya harta, wafat sudah ambil hartanya, ada anaknya, alhamdulillah selesai juga orang. Ya Allah, atau mungkin disedekahkan atas nama orang tua atau keluarga karena alhamdulillah. Begitu Bapak Allah Subhanahu. Baik, kita ini sudah jam 9 saya jam 8 lebih ya. Kemarin kita sampai ayat berapa? Tapi biasanya halaman 18 118 yang terakhir ya. Terus. Tapi sekarang halaman 19 ya, 120. Ya kan? Walau terdoa terjawab. Baik, kita lihat di 120.
reproduksi ayat masih sama seperti kemarin yang pernah kita sampaikan bahwa mad jaiz, mad wajib, ya kita samakan dengan harakat, ingat min tasydid, ya muntah, idgham, ikhfa disamakan dua harakat, menyamakan panjang istiqamatul mudhid insyaallah. Dan seterusnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله Baik, samakan ahwa dengan ja, ya, pakai lima harakat ya. Walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka min Allah. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير من ولي nah itu ditahan min ولي ولا نصير kita ulang alladzi ja'aka 1 2 3 الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Hukumnya apa itu? miu apa idgham ma'al gunnah miu gunnah miu wali miu idgham di gunnah jadi idgham di gunnah persentaan ya jangan miu wali enggak miu wali wala bukan jadi dua-duanya harus sama miu wali wala nasir jadi belakang enam harakat. Terus yang berikutnya huruf harus dibaca dengan jelas jangan cuma dicomot ujungnya doang ya karena makhrajul huruf itu harus diberikan haknya masing-masing. Contoh kita membaca misalnya walan tarda ankal yahud walan nasara yahud itu huruf ha atau huruf hamzah alif yahu kan hak jelas atau tadi
Alladzina walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka. Enggak jelas tuh. Jadi dijelaskan kasrah, dhammah, fathah. Ya, alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Coba ulang alladzi. 1, 2, 3. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Bisa ada kecepatan? Min waliyyin wala nasir. Coba dari sini, dari Baru sampai Pak. Coba. Nah, baiklah. 2, 4, 5. Coba dari alladzi sama-sama. Hati-hati, miu ditahan. Waliyu ya. 1, 2, 3. Alladzi, maaf, dari alladzi ya, bukan miunya saja. Dari alladzi. 1, 2, 3. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Baik, belum kompak nih. Miu waliyyin. Santai. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Ingat, Allah berharapan minallahi min waliyyin wala nasir. Coba. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Masya Allah. Kan enak. Baik, dari Baji sampai ke Baji Torik keluar. Alladzi. 1, 2, 3. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Baik, ada yang ketinggalan tasyid ya. Min waliyyin sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min waliyyin wala nasir. Ulang alladzi. 1, 2, 3. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Baik, sama-sama. Satu kali lagi. 1, 2, alladzi. 2, 3. Alladzi ja'aka minal minal ilmi. Alladzi ja'aka minal ilmi. Ya, alladzi. Kita mulai dari alladzi ja. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Nah, yatlunahu haqqa. Salah. Yatlunahu haqqa panjang nggak panjang ya. Perhatikan mana yang panjang mana yang pendek. Alladzina atainahumul
يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Nah, ini dalil kewajiban kita baca Quran dengan benar. Ya Allah sendiri mengatakan alladzina atainahumul kitaba yatluna maqadir. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, Alkitab itu yatluna, mereka membacanya dengan hakul tilawah, dengan bacaan yang benar, bacaan bahasa sebenarnya, yang seharusnya sudah ngomong tajwid. Ulaika yu'minuna bihi, setelah itu mereka beriman kepada apa yang dibaca. Wa man yakfur bihi, barang siapa yang kufur terhadap Al-Quran yang dia sudah baca, fa ulaika hum khasirun, maka termasuk dari bagian orang-orang yang merugi. Nah, ini salah satu dalil para ulama Al-Qur'an yang menyampaikan bahwa baca Quran itu harus dengan hakul tilawah, dengan bacaan yang sebenarnya. Mana bacaan yang benar? Ya, bagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah melalui Jibril. Rasulullah SAW membaca Al-Quran kepada para sahabat kepada tabi'in sampai kepada kita. Maka 3 arkan tilawah yang tidak boleh dihilangkan. Pertama, kata para ulama yang dituliskan di dalam kitab At-Tajwid Iswar oleh Dr. Iman Rushd. Pertama itu adalah sesuai dengan kaidah nahwu. Jadi penulisan bacaan sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf. Lalu yang kedua, itu rukun yang kedua itu adalah bagaimana membaca Quran itu dengan Rasul Utsmani. Rasul Utsmani. Semua kita ada Rasul Utsmani yang walau mencetakan Indonesia itu Rasul Utsmani semua. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga rukunnya itu adalah sesuai dengan sanad, sesuai dengan sanad. Jadi sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau tiga-tiganya ini nggak ada, atau salah satunya ada, walaupun orang itu menguasai qiraah sab'ah, kata mengutipnya di dalam qaulnya, di dalam matanya, itu maka itu termasuk qiraah saz, qiraah yang salah, atau qiraah yang tidak diterima. Jadi yang pertama tadi adalah sesuai dengan kaidah. Berikutnya adalah sesuai dengan Rasul Muhammad. Dan yang kedua itu mempunyai adalah ijazah sanad. Dengan apabila tidak memenuhi syarat itu berarti bacanya saz. Namanya saz itu tertolak, bukan susah, tertolak. Batal dan bisa terima bacaan kita. Tidak diterima. Berarti masuk neraka, Ustaz? Ya kan, belum masuk neraka, cepat bahkan jadi masuk neraka. Kalau sesat itu terus apa ujungnya? Itu perbuatan sia-sia. Ya, jadi jadi sama dengan kalau bid'atin dolalah, kalau bid'atin finnar, dulu cepat banget masuk nerakanya, kan? Dia kan amalan-amalan yang lain yang bisa menangkalnya. Jadi bacaan yang tertolak, artinya tidak sesuai dengan kita. Kalau dia memang tidak mempelajari atau sengaja menyalah-nyalahkan, maka itu dia berdosa. Tapi kalau dia terlupa atau tidak tahu, maka tidak ada hukum fikih. Di dalam fikih itu tidak ada dosa seseorang ketika lupa dan tidak tahu. Kan pernah kita bahas sholat. Ya bagi topik sekarang sholat isya kelupaan ingat-ingatnya misalnya hari Senin atau hari malam Sabtu baru lupa sholat isya. Jadi ingatnya itu langsung sholat, nggak dosa. Karena lupa. Tapi kalau tidak tahu tapi nggak mau jadi tahu gimana? Nah, itu berbeda. Udah dia tahu bacaannya nggak benar, nggak bisa baca Quran, kesempatannya ada, waktunya dia ada, materi, hartanya ada untuk dia privat dan yang lainnya dan seterusnya, tapi nggak mau memperbaiki, maka itu berbeda hukumnya kata para ulama. Maka itu yang berdosa. Kalau aksennya memang beda dengan bahasa Quran gimana? Nah, ada perbedaan, ada perbedaan, ada namanya maksud bil manjur. Contohnya kita yang cadel atau nggak bisa mengucapkan sesuatu bawaan akhir itu tidak benar. Tapi kalau maksud misalnya lahan lahjah
kita nggak terlalu fasih seperti orang Arab, itu bisa dipelajari. Kalau yang lebih-lebih Pak Ustaz, yang panjang yang pendek dipelajari. Nah itu kalau begitu. Nah tadi kalau dia nggak pernah belajar, ya dia tidak pernah belajar, tidak tahu, maka bisa. Tapi kalau dia tahu terus dibikin-bikin, nah itu yang ya, itu perbedaannya. Di kelompok yang hak gitu. Ya, bisa saja dia sering tinggal kita terus nuzul. Mungkin dia belajarnya belum selesai, atau mungkin belajar sampai di kampung aja dulu, gitu. Ya, gitu yang kondisinya. Bismillah. Ya. Nah kita lihat intinya apa? Nah, kenyamanan satu. Ya, tadi dari nahan, punahnya, panjang, dan seterusnya. Itu saja kita lihat. Kalau dia misalnya berantakan di sana, karena Dr. Imanus mengatakan orang yang mengaplikasikan atau mengamalkan panjang pendek stabil, tadi jaiz wajib panjang 5 terus itu bermanfaat dia tahan 2 terus stabil, maka itu sudah menguasai setengah dari ilmu tajwid. Itu penting. Setengah dari pemahaman ilmu tajwid. Baik, kita lihat di sini dalil yang tadi kita baca. Saya bikin ulang lagi. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Baik, sama-sama. Alladzina atainahum. 1, 2, 3. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lati samakan, bani ti sama. Ya sekali lagi ya bani 1, 2, 3. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون. Baik, dari sini kita tilawah di apa namanya suratul Baqarahnya 1 juz. Oh, itu langsung di bawah pembahasan ayat.
Baik, silakan nanti di pekan depan dilatih itu 3 ayat. Insya Allah di pekan depannya bisa kita tilawah ulang untuk 2 orang. Ingatkan dia supaya tidak lupa. Baik, kita coba mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan pemahaman dan meminta keikhlasan dari bapak-bapak untuk kelancaran dan kemudahan dari anak saya. Yang pertama, dua-duanya lagi ujian. Jadi antara mudah-mudahan dari doa salah satu kita istijabah oleh Allah. Kelancaran dari setoran karena harus di 10 putaran ini sebelum Ramadan selesai. Kalau tidak selesai ada 2 pilihan, dikasih waktu. Kalau nggak selesai ya diputus beasiswa atau duakan. Jadi kalau bisa, insya Allah bisa lanjut dan bisa untuk jadi cukup lumayan ini tengahnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan. Nah, saat sekarang ini ambil 2 putaran karena harus selesai itu 10 putaran. Jadi 10 putaran itu masuk ke juz 19-20 itu harus diselesaikan. Kemarin sempat sebelumnya pas di bulan kemarin ambil 2 putaran ini bisa sampai keluar darah karena nggak kuat ya di hidung. Jadi karena seriusnya ambil dari ini. Ini tadi kabarnya telepon ambil 2 putaran tapi sempat bolong. Kalau boleh bolong setorannya. Jadi harus setoran tiap hari, nggak boleh bolong karena setorannya berbeda Pak. Kalau di pesantren umum kita lain itu stop dulu, stop 20 juz, nanti mungkinnya muatinya belakangan. Nah kalau di Sulaiman Turki enggak, jadi dia setiap halaman itu di stop, jadi juz 1 sampai juz 30 halaman pertama, nanti putaran kedua halaman kedua terus gitu nanti. Tapi setiap juz diambil 1 halaman itu harus ulang. Jadi bukunya nanti setoran lagi harus ulang lagi dari awal. Jadi nggak boleh sekali murojaah biasanya. Maka belum mungkin. Harus betul mungkin. Langsung mungkin dari awal, tidak mungkin belakangan. Karena biasanya kalau di pesantren tahfidz setoran dulu sampai setoran di nazar, nanti mungkin kalau dia keluar dari pesantren dia tanya berapa setoran sudah selesai 30 juz, mungkinnya berapa 5 juz gitu. Tadi halamannya diacak ya? Halamannya diacak. Iya, jadi memang dia setoran kalau dari Turki itu setiap 1 halaman 1 juz. Nah, pertama juz pertama, halaman pertama, juz kedua, halaman pertama, juz ketiga dan seterusnya gitu. Halaman pertama. Ya, jadi nanti dia ingat halaman kedua, ketiga sampai ke 10 sampai 1 juznya gitu ya. Kemarin yang mau berangkat ke Turki ada 17 orang itu simak umroh dari pagi pada subuh sampai dengan isya. Jadi duduk 30 juz dirubuhin, nggak boleh salah. Jadi yang gimana dia orang yang jadi daripada subuh tadi sampai dengan isya itu dari itu sudah selesai SMA ya. Ya, kita doa kepada Allah mudah-mudahan dilancarkan, dapat berkat 10 minimal untuk menyelesaikan jurusan sanawiyah dan kelas 1 SMA itu sudah harus selesai mungkin supaya nanti bisa melanjutkan. Karena data untuk kembali lagi, ya walaupun sudah datanya hampir terlebih gitu. Karena nanti itu bisa sebagai catatan ini anak bisa ikuti dan berlanjut ke tempat. Begitu juga dengan yang putri lebih ketat lagi ya. Jadi memang bahasa Arabnya, sorofnya itu lebih ini lagi, di putri itu lebih ini lagi. Tapi ada kemudahan di putri kalau nanti percatatan bapak-bapak kalau punya anak atau cucu di putri itu masih ada dispensasi. Kalau nggak selesai di Indonesia hafalannya, itu bisa di putri. Tapi berangkatnya biaya pesawatnya ditanggung ke kita. Gitu ya. Tapi kalau selesai di Indonesia ya semua pesawat segala macamnya. Tapi nanti setelah di sananya sudah gratis semua. Pulangnya pun digratiskan sama lokal misalnya. Hanya rangkap awalnya saja. Biar selesai di baik, kita ikhlas berdoa mudah-mudahan lancaran hafalan kami ada rezeki
وزدنا tidak pada hari ini yang perlu salat Al-Fatihah. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا هذا الليل. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا. اللهم تقبل لكل حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت الشافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا